Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum KPK yang kami hormati, terdakwa yang kami hormati, para hadirin sekalian, ada Ibu Nina Fitriani, istri terdakwa, ada Ananda Nida Putri Safina, anak dari terdakwa, dan karyawan dari PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Hapsaka Mas, serta adik-adik terdakwa, dan tidak lupa juga yang setiap hari persidangan berangkat subuh dari komplek Waringin Permai, Jatiwaringin, ya, para tetangga terdakwa. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kami bacakan yang mulia, kami akan jelaskan sedikit sistematika dari nota pembelaan ini. Nota pembelaan ini kami susun dalam 9 bab, mulai bab 1 pendahuluan sampai dengan bab 9 penutup. Terdiri dari 597 halaman. Tidak akan kami bacakan semua karena untuk mempersingkat waktu juga, dan seluruhan dari nota pembelaan ini ada di bab 8 kesimpulan. Jadi yang kami akan bacakan adalah bab kesimpulan dan penutup mulai dari halaman 546. Pada intinya kami berbeda dengan analisa yuridis penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama pasal 5 ayat 1 huruf A. Kami lebih sependapat. Dakwaan yang dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua pasal 13. Itulah pada intinya analisa yuridis kami. Kemudian yang mulia, kami juga merekam keseluruhan persidangan kita dalam bentuk transkrip saksi-saksi dalam rangka untuk menyusun sumber dari analisa yuridis dan analisa fakta ini. Itu kami lampirkan seluruhnya, ditandai dengan bukti T1 sampai dengan T30. Itulah keseluruhan daripada nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Muhammad Hikmat. Untuk yang pertama akan kami bacakan secara bergantian, dimulai dari rekan kami Zulfikri Lubis, kesimpulan halaman 546. Izin melanjutkan yang mulia. Penutup. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu, agar kiranya Majelis Hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang sedang duduk sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan ini, yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum KPK telah melakukan tindak pidana korupsi. Muhammad Hikmat, pria kelahiran Serang 55 tahun silam ini, adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Sejak awal karirnya dimulai di BUMN Plat Merah PT Hutama Karya sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 sebagai administrasi proyek. Kemudian pada tahun 2005 mendirikan perusahaan PT Dwi Farita Fajar Karisma dan PT Hapsaka Mas yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sejak itu berbagai proyek konstruksi telah dikerjakan perusahaannya, termasuk proyek-proyek pada Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setelah 18 tahun lamanya berusaha di bidang jasa konstruksi dan berpartisipasi dalam membangun dan memperbaiki jalur perkeretaapian di seluruh Indonesia, selaku rekanan
penyedia Kementerian Perhubungan RI justru malah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan disidangkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada penyelenggara negara terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. Sejujurnya kami ingin sampaikan dalam sidang yang mulia ini bahwa terdakwa hanyalah berharap mendapat keadilan dari majelis hakim yang mulia. Sebab pada dasarnya terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya, pembelaan ini dimaksudkan untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya dari majelis hakim yang mulia. Atas nama terdakwa, kami hanya mengharapkan agar majelis hakim yang mulia dapat memberikan keadilan kepada terdakwa atas apa yang telah dituntut oleh penuntut umum. Sekarang, setelah pengadilan ini mendengar dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah fair kiranya jika kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan sisi baik terdakwa dalam upaya kami untuk menjadikan penyampaian fakta-fakta yang seimbang dan adil. Laki-laki yang saat ini duduk di hadapan majelis hakim ini dalam posisi sebagai terdakwa adalah suami dari seorang istri, ibu rumah tangga bernama Ibu Nina Fitriani, serta ayah dari 2 orang anak perempuan dan kakek dari seorang cucu bernama Isana Raylin Briansa. Anak pertamanya bernama Nida Putri Safira yang menikah dengan Brian Putra Bastara, dan anak keduanya bernama Nida Putri Safina. Pada setiap kali persidangan, kami selalu melihat kehadiran keluarga terdakwa, istri, anak, menantu, sahabat dan kerabatnya, serta para jiran tetangga dari Kompleks Waringin Permai, Kompleks Angkatan Udara di Jakarta Timur. Anak-anaknya tentu sangat tidak percaya bahwa ayahnya yang demikian dikagumi, yang selalu menanamkan pelajaran kejujuran dan memberikan pelajaran agama kepada mereka, kini harus menerima kenyataan didudukkan sebagai terdakwa dan ditahan di balik tembok-tembok penjara dan dipisahkan dengan seluruh keluarganya. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul seluruh keluarga besar Muhammad Hikmat di penjara karena korupsi. Anak-anak terdakwa menyadari kenyataan pahit yang menimpa keluarganya, namun mereka tetap mengharapkan putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim yang mulia, agar terdakwa dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Sebagaimana terdakwa, keluarganya juga mengharapkan adanya keadilan, karena mereka menyadari ayahnya bukan koruptor dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Yang mereka harapkan adalah putusan yang sesuai dengan perbuatannya. Berbulan-bulan telah dilewati, meringkuk dalam penjara. Tentu keluarganya dan anak-anaknya sangat mengharapkan bisa cepat berkumpul kembali dengan ayah tercinta mereka seperti sedia kala. Mereka sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ayahnya adalah orang baik-baik, bukan seperti koruptor yang merampok uang negara triliunan rupiah yang menyengsarakan rakyat seperti apa yang mereka lihat di media selama ini. Ada suatu hal kecil yang mungkin lepas dari perhatian majelis hakim yang mulia. Terdakwa selalu mengadakan tawasul setiap malam Jumat di musola rutan Guntur KPK, dan saat ini dilanjutkannya di musola rutan Kebonwaru Bandung. Setiap persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin seperti hari ini, terdakwa selalu menjalani puasa sunnah. Terdakwa senantiasa bermunajat kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampunan seraya bertobat dan mendapat keadilan dalam perkara yang sedang dijalaninya saat ini.
Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan mengutip sebuah ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diyakini oleh terdakwa. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, kami tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Hikmat dalam perkara aku memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aku untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hikmat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Kedua, menyatakan terdakwa Muhammad Hikmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 sebagaimana dakwaan alternatif kedua. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Hikmat berupa pidana penjara dan pidana denda yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. 4. Menyatakan barang bukti berupa BB nomor 570 uang 1.500.000.000 rupiah dikembalikan kepada Brian Putra Bastara. BB nomor 571 uang sebesar 274.990 US dollar dikembalikan kepada Brian Putra Bastara. Kemudian BB nomor 575 uang sebesar 309.200.000 rupiah dikembalikan kepada Yunanto Indrianto. Kemudian BB nomor 741 uang sebesar 85 juta rupiah dikembalikan kepada Rianto alias Tukul. Kemudian uang BB nomor 745 uang sebesar 102 juta rupiah dikembalikan kepada Rianto alias Tukul. Kemudian BB nomor 747 uang sebesar 60 juta dikembalikan kepada Rianto alias Tukul. 5. Memerintahkan kepada penuntut umum KPK untuk membuka blokir rekening bank atas nama terdakwa Muhammad Hikmat, rekening bank Mandiri, rekening giro usaha, rekening bank Mandiri tabungan pribadi, rekening bank Mandiri, rekening bendahara kas RT Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makassar, rekening BCA tabungan pribadi dan rekening BCA tabungan pribadi. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini Senin tanggal 4 September 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Bandung 4 September 2023. Tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Hikmat, Fadli Nasution, saya sendiri, Julfikri Lubis, Ria Puspitasari, Satria Tunggara Ode, semuanya ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Demikianlah nota pembelaan ini sudah kami bacakan seluruhnya. Akan menanggapi apa yang sudah disampaikan secara lisan dari penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Karena rekan penuntut umum menanggapi nota pembelaan kami secara lisan, maka kami juga menjawabnya secara lisan. Kami tetap dengan nota pembelaan kami yang mulia. Terdakwa juga tetap dengan pembelaan saudara.